Selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat menyapa Anda dalam program Kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas 11G. Betul sekali nih, bersama saya Kaila Sipoka Yunisa sebagai presenter pertama bersama rekan saya Abdul Rahman Fahrizi sebagai presenter kedua. Nah, di sini kita akan menghadirkan inovasi berita menarik nih buat kalian semua. Pemirsa, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering dilanda gempa bumi karena letaknya berada di pertemuan tiga lempeng besar di dunia. Menyadari pentingnya edukasi kebencanaan, Museum Geologi Bandung kini menghadirkan inovasi baru berupa simulasi gempa bumi yang sangat interaktif. Inovasi ini juga tidak memberikan pengalaman nyata, tidak hanya memberikan pengalaman nyata, melainkan juga mendidik kita sebagai warga Indonesia yang berada di tiga lempeng besar dunia. Jadi kita itu lebih siaga untuk menghadapi gempa bumi. Baik, langsung saja saya akan berikan kepada reporter pertama yaitu Galang. Kepada Galang, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kaila. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di area simulasi gempa bumi yang ada di Museum Geologi Bandung. Tempat di mana pengunjung bisa merasakan sensasi gempa bumi. Dengan siapa saya bicara? Sebagai Iga. Dengan Iga. Iga? Iya. Oke. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait simulasi gempa yang ada di Museum Geologi. Untuk pertanyaan pertama, apa yang menjadikan simulasi gempa yang ada di Museum Geologi ini menjadi salah satu inovasi yang ada di Bandung? Boleh aku langsung jawab berarti ya? Jadi inovasi gempa menjadi salah satu inovasi yang ada di Bandung karena gempa bumi adalah termasuk bencana yang sering dialami oleh masyarakat, dan di sini itu kita inovasinya sebagai edukasi kepada masyarakat agar bisa mengenal lebih dalam mengenai bencana dan juga mitigasi. Oke. Untuk pertanyaan kedua, mengapa museum membuat inovasi simulasi gempa untuk pengunjung? Agar pengunjung itu mengetahui bagaimana proses terjadinya gempa bumi dan bagaimana caranya kita untuk mengevakuasi diri ketika gempa bumi itu terjadi. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara kerja simulasi gempa ini dan apa yang dirasakan pengunjung saat mencobanya? Jadi cara kerjanya adalah nanti pengunjung akan mengantri, lalu membaca dulu terkait kebijakan atau ketentuan yang boleh dicobanya. Contohnya dari ada kesehatan atau beberapa penyakit yang tidak disarankan untuk dicoba ke simulator gempa bumi. Nanti pengunjung akan masuk ke ruangan. Di ruangan akan merasakan guncangan gempa bumi termasuk vertikal dan juga horizontal. Lalu di sana pengunjung akan diedukasi mengenai mitigasinya, yaitu melindungi kepala sambil berjongkok, tidak berpegangan ke pembatas besi karena takutnya ikut roboh bersama bangunan. Nah, setelah itu nanti simulatornya akan berjalan selama sekitar 10-20 detik. Setelah itu akan berhenti dan pengunjung bisa melanjutkan ke corner selanjutnya. Luar biasa. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak. Atas nama Ilham. Saya akan menanyakan terkait simulasi gempa yang ada di Museum Geologi Bandung. Pertanyaan pertama, apakah ada simulasi gempa seperti ini selain di Museum Geologi atau ini jadi satu-satunya di Bandung? Kalau untuk simulasi gempa ya, setahu saya cuma ada di Museum Geologi Bandung. Oke. Pertanyaan kedua, kapan simulasi gempa ini mulai dibuat atau dipamerkan untuk pengunjung? Dulu waktu sebelum pameran yang sekarang simulasi gempanya ada, cuman sekarang berbedanya lebih ke real, lebih ke dikasih ruangan. Oh, Ya, dari mulai tanggal 15 Mei kalau tidak salah. 15 Mei. 15 Mei tahun 2025. Oh, pertanyaan terakhir. Kira-kira siapa yang menciptakan atau mengembangkan inovasi simulasi gempa Museum Geologi Bandung ini? Untuk yang mengembangkannya dari tim edukasi di kami. Nah, untuk ide-idenya itu untuk tim ya di tim edukasi idenya. Oh, tim edukasi. Ya, cuman pendukungnya oleh kepala museum sendiri. Untuk pengunjung bisa mensimulasikan apa yang harus dilakukan ketika terjadinya gempa
di sebuah ruangan, di Oh, sebuah iya. rumah kayak gitu, seperti itu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih kepada Galang yang telah memberikan laporan terkait inovasi simulasi gempa ini. Nah, selanjutnya kami akan mempersilakan kepada Rahma yang akan menanyakan dan mewawancarai terkait pengalaman dan kesan-pesannya kepada pengunjung tentang simulasi bencana gempa bumi. Kepada Rahma, kami persilahkan. Saya Rahma Fatamulai Kudsi, pemirsa. Saat ini saya berada di area simulasi gempa bumi di Museum Geologi Bandung. Tempat ini di mana pengunjung dapat merasakan langsung sensasi gempa bumi. Di sini saya bersama Bapak. Boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Agus. Bersama Bapak Agus. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang Bapak kan tadi udah lihat nih tentang gimana sih simulasi gempa bumi yang ada di sini. Kesan dan pesan terkait simulasi gempa bumi menurut Bapak itu apa sih? Kesan dan pesan? Iya, untuk simulasi ini memang bagus ya. Jadi diharapkan semua masyarakat tahu jika terjadi gempa bumi apa yang harus dilakukan. Itu intinya. Jadi setiap masyarakat punya detail hal-hal yang harus dilakukan ketika gempa itu terjadi dan bisa pergi keluar rumah utamanya ya ketika Aku nunggu waktunya Teteh. Bersama Teteh siapa? Dengan Teteh Marsa. Teteh Marisa kan tadi udah ngeliat nih simulasi gempa bumi di sini. Nah, apa sih menurut Teteh kesan dan pesan terkait simulasi gempa bumi menurut Teteh itu sendiri? Kesannya aja dulu. Kesannya itu ternyata gempa bumi itu memang salah satu fenomena alam yang gak bisa kita hindari, karena itu kan memang dari alam sendiri, jadi memang nggak bisa untuk kita hindari begitu aja, kan suka ngedadak gitu ya kalau memang fenomena alam mah. Jadi kesannya tadi seru sih naik itu, karena kebetulan aku belum pernah, alhamdulillah ya, belum pernah ngerasain gempa bumi yang seperti itu, sebesar itu gitu guncangannya. Nah, untuk pesannya ada gak sih Teh terkait gempa bumi, pesan buat pemirsa? Untuk kesannya ya harus tetap waspada aja, jaga-jaga aja, apalagi kalau yang di daratan tinggi gitu kan suka susah gitu ya buat mencari tempat perlindungan. Jadi kalau yang dari daratan rendah kan harus nyari perlindungannya ke yang daratan tinggi gitu. Jadi pesannya ya harus tetap waspada aja sih. Terima kasih Kepada Rahma dan juga Galang atas laporannya. Sangat menarik ya. Bagaimana edukasi kebencanaan bisa dikemas secara interaktif dan juga menyenangkan. Betul sekali nih, dengan adanya simulasi gempa ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, melainkan pengalaman nyata dan bisa menambah kesiapsiagaan jika terjadinya gempa bumi di lingkungan. Semoga inovasi seperti ini dapat terus dikembangkan di berbagai Indonesia ya. Ya, demikian berita inovasi sains dan teknologi. Saya Kaila Syifa Khairunisa. Dan saya Abdurrahman Fariji, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di sesi vlog berikutnya. Terima kasih.